Welcome home Pedias, ketemu lagi dengan Kanidia. Ya Kanidia balik lagi nih di pembahasan soal KSNK Ekonomi 2020 dan kali ini kita bakal bahas soal 16 sampai 20. Ya, langsung aja kita baca soalnya ya. Soal nomor 16. Sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi kewajiban yang timbul dari kegiatan ekonomi. Nah, berikut ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan sistem pembayaran. 1. Sistem Wide Important Payment System atau SWIPS. 2. Sistem BI-RTGS Real Time Gross Settlement. BI itu Bank Indonesia. Terus 3. Alat pembayaran menggunakan kartu APMK. 4. Bank dan lembaga keuangan selain bank atau yang 5. Perusahaan switching. Nah, berdasarkan pernyataan tersebut, yang termasuk komponen utama dalam sistem pembayaran adalah nomor A. 123, B. 124, C. 125, D. 234, atau yang E. 345. Ya, jadi kalau kalian perhatiin baik-baik, yang ditanya cuma simpel banget ya, yang termasuk komponen utama dalam sistem pembayaran. Jadi kita kan dalam daily life pasti ini kan ya melakukan transaksi ya, dan dalam transaksi ada kegiatan pembayaran. Nah, dalam kegiatan pembayaran itu dibuat suatu sistem yang mengatur tentang gimana sih cara kita, mekanismenya dan seterusnya. Nah, di Indonesia sendiri yang punya kewenangan untuk mengatur sistem pembayaran itu adalah bank sentral kita, Bank Indonesia. Jadi kalau misalnya kayak kita sekarang udah ini ya, kalau masuk tol mesti pakai kartu. Nah, itu kok bisa sih Kak ada izin? Ya, itu mungkin ada beberapa yang kasih ide, tapi yang final memberikan keputusan itu adalah Bank Indonesia. Kalau Bank Indonesia sudah bilang, oke, bayar tol besok udah bisa pakai kartu, baru deh kejadian, sistemnya boleh digunakan. Nah, itu adalah contoh sistem pembayaran yang digunakan di Indonesia. Nah, kalau yang ditanyain komponen utama, so far di Indonesia itu kita punya 3 sistem pembayaran yang kita gunakan ya. Dan itu adalah yang pertama ada SWIPS, lalu ada RTGS ya, BI RTGS Real Time Gross Settlement. Terus yang terakhir itu adalah alat pembayaran menggunakan kartu. Nanti kalian bisa detail informasi-informasi ini tuh kepoin aja website BI ya, bi.go.id. Nanti di situ ada informasinya. Di website Bank Indonesia jangan salah ya, walaupun mungkin namanya Bank Indonesia, tapi itu ada banyak banget informasi-informasi keuangan yang bisa kalian akses. Jadi sering-sering kunjungi Bank Indonesia. Kawannya Bank Indonesia ada OJK ya, ojk.go.id. Nah, jadi itu adalah 2 lembaga yang bisa dibilang pengaturan moneter di Indonesia itu mereka yang sebagai gitu ya, yang punya kekuasaan sebesar itu. So, kalau yang ditanya cuma yang apa sih komponen utama, ya udah, jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Part A. By the way, kalau ada yang nanya switching itu kan artinya switch ya, bertukar ya. Jadi kalau ditanya switching itu adalah kegiatan pemindahan dana investasi untuk ya, dana investasi dari satu jenis dana ke jenis dana yang lainnya. Ya, contohnya kalau misalnya kita ngomongin tentang saham gitu ya, atau obligasi. Nanti kalian boleh search informasi lebih detail tentang perusahaan-perusahaan switching itu gimana sih cara-cara mereka bekerja. Kayak gitu. Oke, nomor 17. A company is a place where production activities happen and where all production factors can be found. If a company is effectively controlled by another company or is combined with a company or other companies due to similar interests or ownership or management, the company is known as A. Limited company, B. Affiliated company, C. Consolidated company, C. Acquired company. Bacanya apa tuh? Dan yang E itu adalah merged company. Aduh, bahasa Inggris luar biasa ya. Jadi kita artiin dulu ya, adalah sebuah perusahaan itu adalah tempat di mana kegiatan produksi itu terjadi dan di mana semua faktor produksi itu dapat kita temukan. Nah, kalau ada suatu company, ada suatu perusahaan yang secara efektif itu dikontrol oleh perusahaan lain. Ya, ini agak gimana ya? Ada perusahaan terus ada perusahaan lain yang mengontrolnya, atau dia dikombinasikan dengan perusahaan lain. Nah, karena ada similar interest, ada kemiripan dalam hal apa sih interest itu?
ketertarikan mungkin kayak bidang usaha gitu ya, atau karena kesamaan kepemilikan, atau karena kesamaan manajemen. Nah, ini namanya apa kalau di ekonomi, kalau ada yang kayak gitu. Ya, untuk kasus soal seperti ini, itu kita bisa bilang dia ini adalah perusahaan afiliasi ya. Jadi nanti kalian bisa cek kalau ada yang dikontrol dari perusahaan lain, itu namanya afiliasi. Limited company, secara bahasa ini artinya perusahaan terbatas ya, PT ya. Jadi ya kalian udah sering dengar lah ya, ada kalau PT perseroan terbatas itu ada saham dan ada RUPS yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di suatu perseroan terbatas. Terus kalau ada consolidated company, perusahaan konsolidasi ya. Terus yang biasa kalian dengar mungkin ini akuisisi. Nah, kalau akuisisi itu dibeli. Jadi kalau ini kan dikontrol. Nah, ini akuisisi dibeli ya. It's a different thing, oke? Terus yang terakhir yang merge. Nah, ini mungkin kita sering banget ya, perusahaan gabungan. Jadi ada perusahaan yang di merge. Nah, kalau di merger sendiri itu ada dua tuh. Ada yang di mergernya horizontal dan ada yang merger vertikal. Kalau horizontal dia itu bidang usahanya sama. Nah, kalau vertikal bidang usahanya berbeda. Jadi kalau misalnya kayak yang sering dijadikan contoh itu kayak gini kalau vertikal. Ada usaha yang fokusnya itu cuma buat benang aja. Sementara ada suatu perusahaan yang fokusnya bikin kain. Nah, itu kan beda tuh industrinya. Nah, kalau mereka bergabung itu yang dinamakan merger company secara vertikal kayak gitu. Oke, seperti itu ya. Nomor 17 semoga bisa dipahami. Aduh, bentar. Nah, next number 18. Let's read the question first. The advantages and disadvantages of a business entity are listed as follows. First, focusing on profit too much and neglecting the community and environment. B. Lacking competency of the management that causes slow business growth. C. 3. There are a lot of disagreement between the management of a company and labor union. 4. Growth or decline of the company depends on the good faith of policymakers. And last point 5. Slow in making decision as the shareholders have to undergo complicated bureaucracy process in order to make decision. Oh my god, there is point 6 here. It is often difficult to obtain funding or loans for business expansion. Nah, the disadvantages of private owned companies are 1, 2, 3, 1, 3, 6, 2, 4, 5. D, 3, 4, 6. And last part, 4, 5, 6. Ya, kita latihan bahasa Inggris cuy. Luar biasa ya bahasa Inggris ya. Belibet banget. Nah, jadi kalau yang ditanya ini adalah disadvantages ya keburukan dari private owned companies. Private owned companies itu bahasa Indonesia adalah badan usaha milik swasta ya. Kalau di ekonomi kan kita tahu ya, badan usaha itu berdasarkan kepemilikan ada dua dong. Ada yang punya negara dan ada yang punya swasta, punya masyarakat. Nah, ditanya di sini tuh adalah kekurangan dari badan usaha milik swasta. Jadi kita kan bisa bilang yang milik swasta itu banyak di Indonesia ya, lebih banyak dari BUMN secara jumlah. Nah, walaupun kalian mungkin lihat banyak kok perusahaan swasta yang keren-keren, oke benar. Tapi ada pasti kekurangan yang mereka miliki dan itu yang ingin kita cari di soal ini. Nomor 1, terlalu fokus pada keuntungan dan jadinya kadang tidak memperhatikan komunitas dan lingkungan kayak gitu. Itu merupakan kekurangan dari BUMS atau kelebihan kira-kira? Ya, jawabannya itu bisa banget menjadi suatu kekurangan ya, keburukan. Jadi kadang karena namanya milik swasta ya, jadi benar-benar hanya demi kepentingan kita sendiri, gak usah dipikir tentang orang lain, itu urusan negara. Makanya kadang ya kayak gitu terjadi hal-hal yang merusak lingkungan dan masyarakat. Jadi itu adalah disadvantages of private owned companies. So poin 1 itu cocok. Nah, kalau nggak ada poin 1-nya salah. Kayak gini, simple kan? Nah, kalau kalian lihat juga ada 3 nih. 3 udah pasti benar. There are a lot of disagreement. Jadi banyak banget ketidaksetujuan, ketidaksepahaman between the management of company and labor union, antara manajemen perusahaan dengan serikat kerja. Ya itu terjadi sering banget drama ya.
Serikat kerja pengen ada peningkatan, misalnya peningkatan UMR, peningkatan gaji atau insentif yang lain, tapi kadang manajemen nggak mau. Nah itu sering banget kejadian kalau di badan usaha milik swasta. Jadi emang udah cocok nomor 3 itu benar. Nah sekarang kita tinggal dilema between 2 and 6. Let us check the number 2. Lacking competency of the management that causes slow business growth. Jadi kekurangan kompetisinya kurang. Dari manajemen itu kompetisinya kurang sehingga menyebabkan pertumbuhan bisnis itu lambat. Nah, apakah itu merupakan ciri-ciri dari BUMS? Jadi secara kompetensi manajemennya nggak cerdas gitu, nggak kompeten. Menurut kalian iya nggak sih? Jawabannya enggak. Justru salah satu ciri dari BUMS biar mereka bisa terus survive, mereka harus punya manajemen yang kompetisinya itu top markotop biar bisa survive. Jadi bukan lacking, malah ini super mantep sih kompetensinya. So, duanya salah. Apakah benar? Emang 6 yang benar. It is often difficult to obtain funding or loans for business expansion. Jadi kadang susah untuk mencari pendanaan atau pinjaman untuk ekspansi bisnis. Pengen buka cabang, pengen memperluas usaha, kan butuh dana tuh. Apakah benar BUMS itu kadang merasakan kesulitan pendanaan? Itu jawabannya benar banget. Kan dia punya swasta, nggak kayak kalau misalnya punya negara. Ya kalau punya negara, sumber dananya setidaknya lebih terjamin. So the answer emang paling cocok itu di bagian B ya. 1, 3, and 6. Ya kalau yang slow in making decision karena ada birokrasi enggak lah ya. Kan kalau BUMS itu birokrasinya lebih simpel dibandingkan BUMN. Terus ini pertumbuhan dan penurunannya itu dipengaruhi oleh kepercayaan kita sama pembuat kebijakan. Nah ini lebih ke BUMN juga. Jadi jawabannya emang paling cocok number 18 is part B. Nah soalnya banyak bahasa Inggris ya. Number 19, pass on the table. Types of business entity based on business fields is shown by number. Kita cek dulu ya. Point 1, sole proprietorship. Proprietorship. Astagfirullahaladzim. Apa nih bacanya? Sole proprietorship is a type business entity that is found by one individual and whose capital comes from one individual. Jadi kalian yang tidak tahu, ini arti dari perusahaan perseorangan ya. Kanidi sendiri itu jarang banget dengar ini, tahu tapi jarang bilang, makanya ini tadi ya belibet banget cuy. Ini adalah perusahaan perorangan ya. Ya namanya perusahaan perorangan ya pasti dananya dari satu orang aja. Kayak gitu. Extractive company, perusahaan ekstraktif ya, is a business entity whose activities of the company is extracting natural resources directly in order to create a certain purpose of the natural resources. Jadi ini perusahaan ekstraktif. Nanti kita jelasin. Limited company, limited liability company is a company that obtains their capital by issuing shares. Ini PT ya. Terus yang D, trading company as a business entity whose activity is distributing or trading goods and products to customer. Ini perusahaan dagang. Kita tulisin dulu ya. Jadi ini ekstraktif. Kali ini PT, perseroan terbatas. Kali ini perusahaan dagang. Number 5, firm is a business entity involving partnership of 2 or more people in running the business under one common name and each of them has similar responsibility. Nah ini kalau kalian perhatikan ini adalah firma. Jadi ada 2 atau lebih yang punya sepakat menggunakan satu nama ya. Yang 6, individual company as the business. Industrial companies, business entities whose activities are processing raw materials to be ready to consume products. Ini adalah perusahaan industri. Oke deh. Nah sekarang kita ke soalnya. Jadi di soal yang ditanyain itu adalah jenis-jenis dari badan usaha berdasarkan fieldnya, berdasarkan bidangnya ya. Jadi ini harus diperhatiin. Sebenarnya itu jenis-jenis badan usaha ini semua, tapi yang paling diperhatikan itu adalah berdasarkan jenis usahanya. Nah kalau di ekonomi sendiri jenis usaha itu kita bagi menjadi 5 sih sebenarnya ya. There are 5 firms, 5
five types ya. The first one itu adalah perusahaan yang sering banget kita dengar tuh, agraris. Aduh, bentar. Tulisannya sangat tidak. The first one is agraris. Terus yang kedua ada perusahaan ekstraktif. Terus ada perusahaan industri. Terus ada perusahaan dagang. Terus ada perusahaan jasa. Nah, kalau di akuntansi kita biasanya cuma dengarnya 3 ini doang ya. Industri, jasa, dagang. Nah, di ekonomi ada 5 guys. Nah, jasa udah tau lah ya, perusahaan yang menyediakan jasa. Kalau perusahaan dagang itu apa? Dia itu cuma beli lalu jual tanpa diolah. Ya, tidak diolah. Ya, jadi dia kayak lebih ke distribusi gitu. Kalau industri apa nih? Kalau industri dia itu awalnya from raw ya, jadi bahan mentah menjadi ready to consume. Apa sih ini istilahnya? Barang siap konsumsi. Kayak gitu, industri ya. Nah, ekstraktif dan agraris nih yang banyak nggak tahu orangnya. Perasaan sama aja kak, sama-sama alam deh. Bener, ini sama-sama alam. Jadi agraris dan ekstraktif sama-sama memanfaatkan alam. Tapi kalau agraris itu dia ada proses pengolahan. Jadi pakai alam dan ada proses pengolahan. Jadi kayak misalnya kalian ada yang bersawah tuh. Kan kalau bersawah kita harus mengolah tanahnya dulu kan, dibajak dan seterusnya. Itu baru bisa jadi padi. Nah, kalau ekstraktif itu langsung ambil dari alam. Jadi sama-sama menggunakan alam, ekstraktif itu tinggal mengambil dari alam. Contohnya apa? Kalian ke laut mancing mania. Nah, itu ambil dari alam kan. Kan gak ada yang memelihara ikan di laut ya. Kalau ditambak kak, nah itu berarti dia agraris karena dia mengelola. Oke? Itu perbedaannya. Nah, karena yang ditanyain cuma jenisnya, ya kita langsung cari aja. Perusahaan perorangan. Benarkah perusahaan perorangan itu adalah jenis usahanya? Nah, salah ya, nomor 1 salah. Yang ada satunya salah. Terus 2, ekstraktif. Oke, benar. Terus yang 3, yang ada 3-nya salah. Ya udah berarti 2, 4, 6. 2, 4, 6. Ya emang udah jelas ya. Ekstraktif, dagang, dan industri. Masih ada 2 yang ketinggalan tapi nggak apa-apa. Karena kan yang ditanyain cuma itu doang. Oke, semoga bisa dipahami. Kita ke last question ya, nomor 20. Permodalan koperasi itu diperoleh dari 2 macam sumber, yaitu ada modal sendiri dan modal pinjaman. Oke, nah yang merupakan modal sendiri itu yang mana? Nah, kalau kalian perhatiin, jadi suatu koperasi itu kan suatu kegiatan usaha juga kan, dia biasa menjual barang dan menjajakannya kepada nasabahnya, kepada anggotanya. Jadi butuh dana dong. Nah, modal dari koperasi emang benar kita baginya menjadi 2 ya. Bentar. Jadi modal koperasi secara umum memang kita bagi cuma jadi 2. Ada yang kita sebut sebagai modal sendiri dan ada namanya modal pinjaman. Yang namanya modal sendiri berarti berasal dari diri sendiri. Diri sendirinya maksudnya siapa ya? Dari internal koperasi itu sendiri, bukan dari pihak lain. Nah, yang ditanyain kan di soal juga kebetulan modal sendiri ya. Kayak gitu. Kalau modal pinjaman kan gimana? Ya, modal yang berasal dari pihak lain. Pihak lain misalnya kayak bank atau lembaga-lembaga lain yang bisa memberikan pinjaman ke koperasi. Nah, tapi fokus kita modal sendiri. Apakah saham bisa menjadi sumber modal sendiri bagi suatu koperasi? Ya, jawabannya tidak ya. Koperasi tidak bisa mengeluarkan saham untuk modal sendiri. Jadi yang ada satunya salah. Kayak gitu. Terus dana cadangan, benar nggak sih kak dana cadangan? Ya, jawabannya benar. Jadi dana cadangan itu sebenarnya berasal dari SHU, sisa hasil usaha dari koperasi yang tidak dibagi ke anggota. Ya, disimpan untuk permodalan misalnya. Jadi itu adalah dana cadangan. Jadi yang nggak ada aduannya salah. Ini nggak ada aduannya. Yang E ada. Kayak gitu. Terus obligasi. Obligasi itu termasuk dana pinjaman. Jadi salah ya. Bukan itu jawabannya. Yang ada A3-nya salah. Oke. Nah, sisa antara C dan E. A4 pinjaman anggota itu juga enggak ya. Jadi bukan itu. Nah, simpanan pokok kalian udah pasti sering dengar lah ya. Simpanan pokok dan simpanan wajib. Bedanya kalau pokok itu dibayar di awal, istilahnya kayak uang registrasi gitulah ya. Kalau simpanan wajib itu dibayar per waktu-waktu tertentu. Nah, jadi pokok itu udah termasuk
merupakan sumber modal sendiri dari koperasi. C dan E sama-sama punya A2 dan A5, berarti nggak boleh. Nah sekarang dana bantuan. Dana bantuan itu sumber dari mana kira-kira? Ya jawabannya bukan dari modal, bukan sendiri ya, bukan modal sendiri. Jadi ini salah. Nah kalau kalian perhatiin pokoknya ini benar. B5 ya, simpanan wajib. Terus yang satunya apakah hibah? Hibah itu dana biasanya dari anggota ya, bantuan kayak gitu. Jadi jawabannya kalau ini pinjaman bank, surat utang itu semua adalah modal dari luar, modal pinjaman ya, kayak gitu. Jadi jawabannya adalah di bagian C. A2, A5, B3, dan B5. Oke, sepertinya itu aja pembahasan untuk soal 15 sampai 16 ya. Insya Allah Kanidia bakal usahain lanjut beresin sampai akhir. Jadi kalau kalian senang dengan video ini, bantu support Kanidia dengan cara di subscribe dan di share sebanyak-banyaknya ke teman kalian biar makin banyak yang bisa belajar dan kita bisa saling berbagi ilmu syariah. Amin ya robbal alamin. Sehat selalu PDS dan jangan lupa bersyukur. Alhamdulillah. Sampai jumpa di video Kanidia yang lain. Assalamualaikum.